Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa di ATV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa diberi nikmat, yaitu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di bulan suci Ramadan kali ini kita harus bisa beribadah dengan maksimal. Kita harus bisa memaksimalkan waktu dengan cara beribadah dengan 100%. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa mengurangi nilai dari ibadah kita. Salah satu di antaranya adalah amarah. Amarah merupakan sifat setan. Kemudian amarah merupakan hal yang harus kita hindari, karena dengan amarah kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencaci maki, menghujat, berkelahi, kemudian bisa saja kita nanti bercerai, dan yang paling buruk adalah saling membunuh. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, berilah aku nasihat." Kemudian Rasul menyampaikan dengan sabdanya, "Jangan marah." Sahabat tersebut bertanya lagi, "Apalagi ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Jangan marah." Sampai 3 kali, "Jangan marah." La taghdab balakal jannah. Hal tersebut mengartikan bahwa amarah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Karena amarah merupakan hal yang tidak baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari amarah ataupun mengurangi rasa amarah kita. Hal yang pertama adalah kita bisa dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud adalah suatu kalimat yang mana kalimat itu adalah suatu doa agar kita bisa terhindar dari godaan setan. Setan akan menggoda kita ketika kita sedang marah, karena setan akan menguasai diri kita, menguasai manusia yang sedang marah. Setan tersebut menguasai melalui amarah kita. Setan menguasai kita seperti anak kecil yang sedang bermain bola. Jadi setan tersebut mempermainkan kita dengan seenaknya sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu, hati kita, diri kita diharapkan bisa menjadi dingin. Amarah merupakan sifat setan, sedangkan setan itu terbuat dari api, dan api akan kalah dengan air. Maka dari itu, apabila kamu marah, maka berwudulah. Untuk yang ketiga, kita bisa duduk. Dalam suatu riwayat, Rasul menyampaikan, apabila kamu sedang marah dan kamu dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Dan apabila dengan duduk tersebut kamu masih saja marah, maka berbaringlah dengan cara miring. Kemudian untuk yang keempat adalah dengan cara berdiam.
Dengan cara berdiam, harapannya kita bisa menghilangkan atau meminimalkan hal-hal yang seharusnya tidak kita sampaikan. Seperti halnya ketika kita berselisih paham dengan teman ataupun dengan kawan. Akan tetapi apabila salah satu di antara keduanya tidak ada yang mengalah, tidak ada yang diam, pasti amarah tidak akan ada yang bisa reda. Harus ada salah satu yang mengalah, salah satu yang berkorban untuk diam. Kemudian untuk yang kelima adalah bersujud. Dengan cara bersujud dalam hal ini adalah kita bisa melakukan dengan sholat sunnah tentunya. Kita bisa melakukan sujud, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat amarah, kita dijauhkan dari godaan-godaan setan yang mengendalikan kita dari amarah-amarah kita, sehingga kita bisa menghilangkan sifat amarah kita tadi. Dengan amarah, biasanya orang yang marah atau orang yang terkena atau sedang marah, orang tersebut lepas kendali. Dan biasanya ketika orang marah, hal yang terakhir yang bisa diambil dari amarah itu biasanya orang tersebut akan malu. Oleh karena itu, marilah kita bisa belajar bersama-sama untuk menghindari sifat amarah, tidak hanya di bulan puasa tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Dengan amarah atau dengan menghindari amarah tersebut, kita bisa menghindari perselisihan, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.